Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas, yang saya hormati Pak Kapolres dan tim Inavis. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Cipanas Cianjur, Jalan Karangtengah pada tanggal 20 Januari 2023. Maaf, 2023. Di mana dari kejadian ini sudah menimbulkan beberapa opini publik yang akhirnya menjadi informasi liar yang berseliweran di dunia maya ataupun di opini publik. Hari ini kita akan merilis dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kejadian tersebut. Memang dalam prosesnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8 hari. Namun waktu tersebut juga dalam hal penyidikan terdapat beberapa kendala-kendala penyidikan. Seperti salah satu halnya dalam hal penyelidikan terkait dengan kondisi kendaraan yang menabrak atau keberadaan kendaraan yang menabrak. Ini juga akhirnya memakan waktu. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Yang pertama kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Ini dibuktikan dari beberapa keterangan yang ada, saksi yang ada, dan juga dari hasil pemantauan CCTV yang ada, yang menunjukkan memang Audi hitam ini tidak tergabung dalam rombongan pihak kepolisian yang sedang melintas pada saat itu. Nah, kemudian pada saat proses penyidikannya dan juga penyelidikannya, sempat ada beberapa opini yang berkembang tentang jenis kendaraan yang menabrak tersebut. Nah, sehingga dari tim penyidik, tim penyelidik melakukan pendalaman kembali terkait dengan beberapa kendaraan yang dimungkinkan atau diduga menabrak atau terjadi insiden, termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang ada saat itu melintas, dilakukan pemeriksaan semuanya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada dengan menggunakan scientific investigation, kemudian kita menggunakan juga tim Inavis untuk mengecek toll mark dan juga menggunakan TAA untuk mengecek olah TKP dan juga menggunakan keterangan-keterangan yang lain, akhirnya bisa disimpulkan dan merujuk kepada kendaraan Audi hitam tipe A6 dengan menggunakan TNKB palsu. Nah, TNKB palsu yang digunakan ini juga akhirnya menjadi kendala kita dalam hal melakukan pendalaman penyelidikan, sehingga memang memakan waktu. Tetapi alhamdulillah itu bisa diungkap semuanya. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban, kemudian 1 unit kendaraan sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang palsu. Kemudian kita sudah mengambil juga beberapa CCTV yang ini juga kita jadikan barang bukti. Ini ada 9 nih, tambahan 7. Ada 7 CCTV yang kita gunakan untuk rujukan penyelidikan dan juga bisa menjadi dukungan dalam penyidikan. Nah, modus operandinya ini kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak kepolisian terdekat. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini pada saat awal kejadian memang ada hal juga yang perlu kita klarifikasi terkait adanya rilis atau informasi yang diberikan oleh tersangka atas nama
SGG mengklarifikasi bahwa tidak menabrak, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, berdasarkan scientific investigation, berdasarkan teknologi dan juga data-data teknis yang kita peroleh dan keterangan-keterangan merujuk bahwa sudah pasti kendaraan Audi yang melakukan tabrakan tersebut, sehingga pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa tidak terjadi tabrakan tersebut. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Kapolres menyampaikan bagaimana kronologis dari kejadian dan juga hasil pemeriksaan saksi-saksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Saya akan sampaikan kronologis awal yang juga sudah saya sampaikan pada saat rilis beberapa hari lalu terkait dengan peristiwa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kejadian sekira pukul 14.55 di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Yaitu kendaraan sepeda motor merek Honda Beat nomor pol F4193XF yang dikendarai oleh saudari Selvi Amalia Nuraini melaju dari arah Bandung menuju arah Cianjur, kemudian jalan lurus sedikit menanjak, menabrak belakang kendaraan angkot yang nomor polisinya tidak diketahui karena kendaraan pada saat menabrak kondisi tidak dalam situasi yang keras tabrakannya karena kecepatan cukup rendah. Jadi hanya mengakibatkan korban merem mendadak dan akhirnya korban terjatuh. Kemudian pada saat bersamaan setelah korban terjatuh yang berada pada posisi sebelah kanan, namun tetap berada di jalurnya, jadi tidak melewati dari marga, melintas kendaraan yang tepat pada saat korban terjatuh. Bersamaan dengan itu lewat sedan warna hitam merek Audi dengan TNKB yang terpasang yang diduga palsu, yang juga kami sampaikan juga pada beberapa rilis pada hari lalu. Kemudian mobil tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan, penelitian dan penyidikan bahwa kendaraan tersebut betul memang palsu dan tidak terdaftar sesuai apa yang dipasang pada saat kejadian. Dan nomor yang bersangkutan adalah sudah kami dapatkan, yaitu dengan plat nomor B999LS atas nama perorangan, alamat di Jakarta, tepatnya di Gunung Sahari. Ya, jadi data itu sudah kita dapatkan, data kendaraannya sudah kita dapatkan. Kemudian saya perlu jelaskan juga, kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan secara estafet dari mulai hari pertama pasca kejadian sampai dengan kemarin sebelum kita laksanakan rilis pada malam hari ini. Adapun secara detail yang saya sampaikan beberapa poin-poin apa yang disampaikan oleh para saksi. Yang pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP, yaitu tepatnya di bengkel radiator Setiakawan dengan jarak dengan TKP yaitu 5-10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini menerangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa yang bersangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui identitasnya dan melaju searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara krek, kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang tergeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak, mobil Audi itu ya. Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP
sekitar TKP itu sebagai security dari kawan baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sewaktu melintas tepat di posisi korban, tergeletak seperti melindas sesuatu seperti tanggul. Jadi kalau rekan-rekan mungkin biasa melintas polisi tidur, ya Pak, mortal, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melindas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan inisial US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berprofesi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, ya, akibat menabrak angkot yang di depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patuan melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati, ya. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik yang sudah lewat baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara AJ, ini saksi keempat. Saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian AJ menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang tergeletak terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Nanti apakah terlindas, bentur, mungkin nanti secara teknis disampaikan nanti oleh dari tim Inavis yang akan menyampaikan. Ini hanya disampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, tapi ukurannya rendah, ya, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampunya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirine. Jadi pastikan itu bukan mobil polisian atau mobil petugas polisian. Kemudian juga melihat bahwa kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan dari saksi, yang juga berlawanan dengan dari arah korban. Kemudian saksi yang kelima yaitu saudara D, yaitu pengunjung bengkel radiator setia kawan yang berjarak 5-10 meter ke TKP. Menerangkan bahwa yang pertama melihat jelas sewaktu pengendara motor Honda terjatuh. Kemudian tepat berada di samping kanan kendaraan sedan Audi warna hitam. Jadi persis jatuh dan tepat di bawah melintas sedan warna hitam. Kemudian yang kedua, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi. Jadi setelah terjadi diduga kecelakaan, ya, diduga terjadi benturan, sedan Audi ini sempat menepi, namun kembali melaju ke arah Bandung. Ya. Kemudian di saat bersamaan, saksi juga mendengar bunyi krek dan kemudian juga mendengar kata Audi itu. Jadi sudah ada dua orang yang mendengar jelas berteriak warga Audi. Itu ada dua orang saksi. Ya. Kemudian yang saksi keenam yaitu saudara YH yang merupakan saksi pengemudi mobil box, posisi berada kedua di belakang kendaraan sedan Audi berjarak sekitar 10-15 meter. Jadi posisinya ada di belakang dari mobil Audi. Kemudian merangkan bahwa kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi dan mengurangi kecepatan namun kembali melaju ke arah Bandung. Ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi saudara D. Kemudian mengejar kendaraan sedan Audi warna hitam sampai ke posisi akhir berhenti di depan toko Hengki Jaya Motor. Jadi saudara Yah ini ikut juga mengejar dari mobil Audi tersebut dan sempat juga memberikan
lampu dim, ya, untuk memberikan kode bahwa ada terjadi sesuatu. Kemudian yang saksi ketujuh yaitu saudara GP yang mengikuti kendaraan sedan Audi setelah kejadian. Kemudian menerangkan bahwa terdengar suara benturan, ya, suara benturan. Dan kemudian saksi juga mengikuti kendaraan Daihatsu Grand Max box, mobil box yang depan dikendarakan oleh saudara YH. Karena GP ini menggunakan sepeda motor, jadi ikut mengejar dari sedan Audi tersebut. Dan betul juga sama seperti keterangan dari saudara YH, yaitu berhenti di toko Hengki Jaya Motor. Kemudian yang berikutnya inilah saksi yang kami anggap adalah saksi mahkota. Ada dua orang yang kita minta keterangan, yaitu yang pertama saudara EN yang merupakan berada di sebelah pengemudi yang berada di dalam mobil sedan Audi. Jadi saudari EN ini adalah penumpang dari sedan Audi warna hitam. Yang bersangkutan saudari EN menerangkan bahwa di dalam kendaraan sedan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berada di dalam kendaraan sedan dengan TNKB yang terpasang palsu, duduk di jok depan sebelah kiri, berarti berada di posisi sebelah pengemudi. Kemudian yang kedua, saksi EN mendengar suara atau suara dan, ya, ini sama seperti keterangan-keterangan di beberapa saksi yang dengar dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu 2 detik, merasakan adanya guncangan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti melewati gundukan. Ya, pada bagian belakang sebelah kanan, seperti melindas sesuatu di permukaan jalan. Ya. Kemudian saudari EN saksi bahwa pengemudi kendaraan sedan hitam Audi adalah saudara S alias U yang bekerja baru 1 minggu sebagai supir dari saksi saudari EN. Kemudian yang berikutnya bahwa kendaraan sedan Audi dengan TNKB yang terpasang palsu tersebut mengikuti iring-iringan. Jadi memang kalau dilihat dari CCTV seperti seolah-olah merupakan rangkaian dari pengawalan, ya, yang dilakukan oleh kendaraan dinas Patwal Polri itu atas inisiatif dari pengemudi, ya, saudara S atau alias U, ya. Kemudian saksi mahkota yang berikutnya adalah saudari DS. Saudari DS merupakan penumpang kendaraan Audi, jadi sama dengan saudari EN. Saudari DS berada di dalam kendaraan sedan Audi, berada pada jok belakang sebelah kanan, yaitu tepat di belakang pengemudi. Namun saudari DS menyampaikan keterangan juga bahwa mendengar suara benturan dan merasakan adanya guncangan pada bagian ban belakang sebelah kanan dan sempat menengok ke belakang, terlihat ada pengendara sepeda motor dengan menggunakan jilbab hitam yang tergeletak di badan jalan. Jadi setelah kejadian mobil ini melaju, saudari DS ini melihat ke belakang menoleh dari kacanya dan melihat ada korban tergeletak dalam kondisi terakhir yang ditemukan sebagaimana kita melakukan olah TKP. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi. Terima kasih. Di sini juga kesempatan ini kita melakukan pendalaman terkait dengan beberapa kendaraan yang diduga menabrak, sehingga Pak Dirlantas sendiri memimpin tim untuk melaksanakan olah TKP kembali dan juga melakukan pemeriksaan pendalaman kembali. Untuk itu mungkin kami persilakan Pak Dirlantas menyampaikan data teknis yang diperoleh di lapangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Pak Kapolres Cianjur setelah tim Dinafis. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa untuk mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Cianjur dan cukup viral di media, kami menggunakan scientific investigation crime
Kalau di lalu lintas ada namanya TAA, yaitu Traffic Accident Analysis. Kalau mungkin di Reskrim ada yang namanya Inavis, ya. TAA yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mengolah TKP sedetail dan sebaik mungkin, dalam rangka untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Cianjur, ya. Dari hasil olah TKP yang menggunakan TAA yang sudah kita lakukan, bahwa betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil Audi warna hitam, ya. Kemudian TKP atau lokasi benturan crash point yang terjadi itu berada pada jalur korban, ya. Saya ulangi lagi, crash point atau titik benturan ini terjadi pada jalur korban. Mengapa ini terjadi? Kendaraan sedan Audi warna hitam ini berjalan ke tengah dan melewati marka jalan. Ini rekan-rekan sekalian, dan sudah kita hitung bahwa kecepatan yang ada sekitar 50 km per jam. Ini cukup cukup cepat. Kita bisa lihat impact atau dampak daripada korban akibat benturan tersebut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya juga menganalisa dari salah satu CCTV yang cukup dekat dengan TKP, yaitu CCTV yang ada di toko Kawan Baru. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, jatuhnya korban ini setelah lewatnya rombongan pengawalan inti, ya. Selang beberapa detik kemudian baru datang 4 mobil, ya. Saya sudah lihat di detik 045 datang 4 mobil yang juga melambung, ya, memakan jalur sebelahnya, yaitu ada kendaraan Pajero hitam, kemudian sedan Audi hitam, Fortuner hitam, dan kendaraan box, ya. Kemudian 11 detik kemudian dari CCTV kita lihat terjadi perlambatan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi sesuatu di depan yang akhirnya seluruh pengguna jalan memperlambat kendaraannya. Sehingga dari data ini seluruh pengemudi baik Pajero kemudian Fortuner maupun box sudah kita periksa, sudah kita lakukan pendalaman, termasuk mengkombin keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, dan memang sudah mengarah bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban adalah sedan Audi warna hitam, ya. Ini rekan-rekan sekalian beberapa alat bukti yang coba kita analisa ulang kembali bersama dengan tim, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita tentukan tersangkanya. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya perlu tegaskan kembali terkait apakah sedan Audi hitam ini termasuk dalam rangkaian pengawalan atau bukan, ya. Saya sudah cek ada 9 CCTV mulai dari simpang Hanjawar sampai dengan simpang Tugu Pramuka. Yang pertama simpang Hanjawar, terlihat bahwa rombongan pengawalan inti ini hanya 8 mobil, ya. Pengawalan pembuka oleh fungsi lalu lintas, kemudian ditutup oleh double cabin milik Dinas Polri, dan di tengah rangkaian inti hanya ada 6 mobil, ya. Ini CCTV yang kita lihat di simpang Hanjawar, dan rombongan pengawalan inti ini melintas lebih dulu dibandingkan dengan sedan Audi warna hitam. Setelah melintas 1,5 jam kemudian muncul sedan Audi warna hitam dari arah Taman Bunga, ya. 1,5 jam kemudian setelah rombongan inti melintas, sampai dengan titik akhir di simpang Tugu Pramuka tidak pernah sedan
Audi warna hitam ini bergabung dalam rangkaian. Ini rekan-rekan sekalian supaya rekan-rekan paham, juga masyarakat juga bisa mengerti bahwa sesuai dengan amanah undang-undang, Polri berhak melakukan tugas yang salah satu ini namanya pengawalan, ya, untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi rangkaian inti maupun pengguna jalan yang lain. Ada SOP, rekan-rekan sekalian, yang kita lakukan. Ada namanya pengawalan pembuka di depan dan ada namanya pengawalan penutup di belakang. Dan ini sudah dilakukan, ya. Dan ini sudah dilakukan. Jadi jangan ada lagi opini, pandangan bahwa kendaraan sedan Audi hitam ini adalah bagian dari pengawalan. Tidak, ya, saya sudah tegaskan ini bahwa sedan Audi adalah kendaraan yang berada di belakang rangkaian pengawalan inti. Dan ini sudah kita buktikan dari 9 CCTV yang sudah kita analisa. Ini mungkin rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini masyarakat bisa paham, bisa mengerti, dan bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Demikian Pak Kabid Humas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirlantas. Selanjutnya akan ada penyampaian dari tim teknis Inapis terkait dengan hasil pengecekan kondisi lecet dari kendaraan Audi tersebut yang relevan dengan kejadian kecelakaan ini. Silakan. Terima kasih, Waran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Kabid Humas Polda Jabar, Dirlantas Polda Jabar, Kapolres Cianjur, dan semua rekan-rekan. Kita di sini, saya Kompol Kasman Simbolon, Kasih Iden Polda Jabar, memperjelas kita hanya bicara barang bukti, di mana barang bukti yang kita periksa itu tidak kita menyampingkan keterangan saksi atau apapun. Kita hanya bicara barang bukti. Dari barang bukti yang kita terima dan kita periksa, memang di mobil itu ada benturan atau gesekan atau lindasan di bawah kendaraan sebelah kanan, kurang lebih mungkin jaraknya itu 8 cm dari sisi luar. Di situ itu mulai dari spakbor depan, situ sudah terlihat garisan benturan dengan benda tumpul. Sampai ke bawah itu ada mungkin putus-putus yang sobek apa namanya Pelindung. peredam suaranya itu sobek dan kondisinya bersih, sobekannya bersih. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sobekan itu baru terjadi karena memang masih bersih. Dan di sebelah kanan itu bersih sama sekali, tidak ada kerusakan. Di depan ban depan itu ada jejak benturan dengan benda keras dan tumpul. Mungkin kalau saya mau tunjukkan gambar, ya mungkin agak gimana gitu, nggak bisa semua ya. Jadi saya rasa hanya saya terangkan saja. Di ban depan, mulai dari spakbor tadi, ban depan, semua itu sampai ke belakang, dan ban belakang itu melindas. Terakhirnya melindas. Nah, kita menggunakan juga dengan metode serbuk. Nah, metode serbuk ini untuk mengetahui adanya jejak benturan. Jejak benturan dengan benda lain. Nah, saya rasa hanya di situ yang bisa saya terangkan, dan mungkin dilanjut dengan Pak Gubernur. Terima kasih dari Pak Simbolon. Jadi dari keterangan saksi, kemudian dari pemeriksaan olah TKP dengan menggunakan scientific investigation, dari pemeriksaan lapor, dari pemeriksaan Inapis, ini ada persesuaian
akhirnya merujuk kepada kendaraan Audi hitam tersebut dan sekarang sudah menjadi barang bukti. Ini merupakan pembuktian yang kita gunakan secara normatif dan prosedural sesuai dengan aturan penyidikan kasus perkara laka lantas. Nah, untuk itu dengan kondisi tersebut akhirnya dilakukanlah gelar perkara pada tanggal 28 Januari sekitar jam 9 pagi. Nah, dari gelar perkara tersebut akhirnya ditetapkan tersangka atas nama Sugeng Guru Gautama Legiman. Nah, dari tersangka ini akhirnya karena kita berupaya untuk melakukan penangkapan dan ada upaya untuk melarikan diri, akhirnya kita terbitkan DPO atas yang bersangkutan, di mana ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka laka lantas yang melanggar pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana ancaman hukuman sampai 6 tahun penjara. Nah, untuk itu terkait dengan DPO, kita menghimbau kepada tersangka agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada hal yang perlu diingat bahwa ini merupakan laka lantas, di mana prinsip atau kondisi umum dalam laka lantas tidak ada orang yang menginginkan terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk itu, Saudara Sugeng, kami minta untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan akibat dari kejadian laka lantas ini. Apabila tidak, kami akan mengambil langkah tegas untuk menangkap dan akan menerapkan pasal tambahan kepada yang bersangkutan karena tidak kooperatif serta menghambat proses penyidikan ini.